Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Mingguan dari Ruhiman Ministry. Dan minggu ini kita memasuki minggu keempat di bulan Mei tahun 2021 dengan tema bulanan peran Roh Kudus. Dan tema minggu ini kita akan berbicara tentang memberi penghiburan. Tema kali ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Saya rindu untuk kita semua boleh berdiam diri, boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar memahami, tetapi kita juga dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal 14 saya akan bacakan untuk kita semua mulai dari ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, konteks dari nats Alkitab ini adalah bagaimana ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga lalu kemudian menjanjikan seorang penolong, menjanjikan seorang penghibur, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, mungkin saja pemahaman ini akan sangat sulit diterima oleh orang-orang di luar orang percaya, di luar orang Kristen. Mengapa orang Kristen memiliki Allahnya banyak? Yohanes pasal 14 ini, nats Alkitab ini disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia mau naik ke surga lalu kemudian berbicara kepada orang banyak. Dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Kalau ada Tuhan Yesus, lalu kemudian Roh Kudus itu siapa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin nanti kita akan siapkan tema mengenai ketritunggalan Allah yang seringkali menjadi satu bumerang buat orang Kristen, menjadi satu materi yang sulit dimengerti oleh orang-orang di luar Kristen. Tetapi hari ini kita mau berfokus pada peran Roh Kudus, yaitu memberi penghiburan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau naik ke surga, yang artinya Tuhan Yesus akan meninggalkan orang-orang banyak. Konteks saat itu seperti itu. Tuhan Yesus akan naik ke surga, lalu kemudian Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur. Dan ini berbicara tentang perpisahan Bapak Ibu. Sebaik apapun cara berpamitan, perpisahan tetaplah menyakitkan. Dan akhirnya saya teringat ketika saya di tahun 2016
bulan Juni tanggal 25, saya harus pergi meninggalkan orang tua saya harus pergi meninggalkan mama saya harus pergi meninggalkan kakak saya, adik saya harus meninggalkan saudara-saudara saya harus meninggalkan orang-orang yang saya cintai yang ada di Jakarta. Karena saya harus merantau ke Balikpapan mendapatkan tugas di sana, dan saya harus pergi dan tidak dapat saya tolak. Dan di sana saya harus belajar kuat, Bapak Ibu. Mencoba menyembunyikan kesedihan, mencoba menyembunyikan kegalauan, mencoba menyembunyikan rasa khawatir saya terhadap mama saya. Dan bagaimanapun cara yang tepat, sebaik apapun cara berpamitan, perpisahan tetaplah menyakitkan. Dan terbukti ketika saya pergi ke Balikpapan, sebulan 2 bulan di sana, rasa kangen saya itu muncul dan sangat kuat, Bapak Ibu. Tetapi saya sadari bahwa setelah saya selesai dinas di Balikpapan, saya pasti akan bertemu kembali dengan mama saya. Saya pasti akan bertemu kembali dengan saudara-saudara saya. Saya pasti akan bertemu kembali dengan orang-orang yang saya kasihi dan orang-orang yang mengasihi saya di Jakarta. Dan benar adanya bahwa ketika saya kembali ke Jakarta, saya bertemu dengan mama saya. Betapa senangnya saya ketika saya kembali diizinkan untuk bertugas di Jakarta. Betapa senangnya kembali saya tinggal di rumah yang 2 tahun saya tinggalkan. Betapa saya bahagianya ketika saya bertemu kembali dengan kawan-kawan saya yang sudah 2 tahun lebih tidak berjumpa, sekalipun beberapa kali saya pulang ke Jakarta berjumpa dengan mereka. Nah, hari ini kita berbicara tentang Roh Kudus memberi penghiburan. Kalau kita lihat dari ayat ini saja, sangat jelas dikatakan di ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ada 2 hal di sini yang akan kita mau soroti. Yang pertama adalah dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Hal yang kedua adalah dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berbicara tentang Roh Kudus juga menjadi satu perdebatan yang cukup panjang bahkan hingga saat ini. Kita pasti akan berbicara tentang bahasa roh, kita pasti akan berbicara tentang baptisan roh, lalu kemudian ada juga materi-materi di dalam teologi yang masih diperdebatkan hingga saat ini oleh ahli kitab atau oleh pendeta-pendeta saat ini juga mengenai keselamatan. Apakah keselamatan tetap ataukah keselamatan itu akan hilang? Dan di dalam ilmu soteriologi ini masih menjadi pemahaman ganda oleh masing-masing mereka yang meyakininya, sekalipun mereka berlandaskan Alkitab. Pertanyaannya adalah apakah Alkitabnya salah? Saya berani tegaskan bahwa Alkitab tidak pernah salah. Oleh sebab itu, 2 hal ini yang dimana Roh Kudus itu berperan sangat penting di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sekali lagi, dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu kepada kita. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memahami Alkitab, bagaimana kita meyakini sesuatu hal, Roh Kudus yang mengajarkan kita. Sekalipun mungkin kita bisa berkata bahwa saya sudah S3 teologi, saya PhD, saya profesor, yang dengan kepintaran saya bisa memahami banyak hal
saya bisa memahami banyak pengetahuan, tetapi perhatikan baik. Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi tidak ada kesombongan yang bisa kita berikan, tidak ada kesombongan yang bisa kita sampaikan kepada orang banyak. Mengapa? Dari hal ini saja kita mau melihat dan kita mau belajar bahwa kita sesungguhnya tidak memahami apa-apa, tetapi Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ketika kita dalam keadaan iman yang lemah, ketika kita dalam keadaan putus asa, ketika kita dalam keadaan tidak memahami jalan hidup ini, ketika kita dalam keadaan bingung dengan masa depan kita dan sebagainya, Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia yang memberikan pemahaman kepada kita. Dia yang memberikan penghiburan kepada kita. Dia yang menolong kita untuk memahami segala sesuatunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu penting peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita berbicara tentang baptisan saja, orang berkata, kamu harus dibaptis. Kalau dibaptis, Roh Kudus turun ke atasmu. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum dibaptis? Apakah dengan itu juga Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya? Pertobatan adalah pergumulan kita secara pribadi dengan Tuhan. Pertobatan adalah segala sesuatu tindakan antara kita pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita renungkan baik-baik saat ini. Sejauh mana pertobatan yang sudah kita lakukan? Bukan seberapa sering kita ke gereja, bukan seberapa besar kita memberikan persembahan kepada gereja, bukan seberapa banyak tenaga yang sudah kita keluarkan untuk gereja, bukan berapa banyak waktu yang sudah kita berikan untuk kegiatan gereja, bukan. Kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang butuh keselamatan. Dan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari datang pada Tuhan. Kita butuh Tuhan, Bapak Ibu. Karena oleh Dialah kita diajarkan segala sesuatunya. Untuk kita memahami, untuk kita mengerti, bahkan untuk kita melakukan firman. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang mengajarkan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, Dia akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Mungkin di dalam kedagingan kita sering lupakan firman Tuhan. Mungkin di dalam kelemahan kita seringkali emosi menguasai kita. Di dalam kelemahan tubuh kita seringkali kita putus asa, seringkali kita marah sama Tuhan, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan. Oleh sebab itu, hal yang kedua sama dengan hal yang pertama, Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Di dalam kesendirian kita, mungkin kita seringkali merenung, lalu kemudian kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, mengapa hidup saya seperti ini, tidak seperti orang lain? Mengapa sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan, tidak seperti orang lain? Mengapa sampai saat ini saya belum mendapatkan pasangan, tidak seperti orang lain? Mengapa saya sampai saat ini belum memiliki keturunan, tidak seperti orang lain?
Mengapa saya sudah lama bekerja tetapi tidak naik pangkat, tidak seperti orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan. Dan inti semua dari renungan ini adalah di ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata begini, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ayat yang ke-24, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan tetapi tidak menuruti firman-Nya, kita adalah pendusta. Hal inilah yang mau saya sharingkan pada hari ini. Di dalam minggu ini kita berbicara tentang peran Roh Kudus, yaitu memberi penghiburan. Roh Kudus bukan badut yang selalu membuat kalian tertawa. Roh Kudus bukan pesulap yang selalu memberikan apa yang kamu minta. Tetapi ada janji Tuhan di sana. "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku," kata Tuhan. "Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Inilah impian kita, Bapak Ibu, untuk dapat diam bersama-sama dengan Tuhan, untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Mari, apapun kondisimu saat ini, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Jangan pernah membandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain. Jangan pernah membandingkan jabatanmu dengan jabatan orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing. Satu hal yang harus kita percayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Bila Tuhan memberkati mereka, Tuhan pasti akan memberkati kita. Namun yang menjadi pergumulan untuk kita, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita menuruti firman-Nya? Roh Kudus memberikan penghiburan untuk kita, yaitu mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita terus dikuatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk tetap berseru kepada Tuhan. Dan Roh Kudus adalah Roh penolong, adalah Roh penghibur yang selalu bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya kita terus dikuatkan untuk tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.